Luar biasa, Bank Sentral Amerika telah menaikkan suku bunganya sebesar 75 basis point, 0,75%. Jadi suku bunga US dollar ya, Amerika Serikat sudah 2,5%. Berarti ini sudah batas suku bunga yang pro pertumbuhan ekonomi. Di atas 2,5%. Jadi bulan depan kalau kemungkinan akan dinaikin lagi, inflasi ini belum selesai karena harga minyak tadi sudah mulai kembali naik lagi. Ya, kita cek harga minyak akan kembali naik lagi. Harga minyak itu tidak akan turun sebelum menyentuh level 150 US dollar per barel. Seperti di video saya sebelumnya, saya sudah mengatakan bahwa harus tembus itu dulu baru terjadi resesi. Jadi memang suku bunga yang dinaikkan tadi pagi waktu Indonesia bagian barat ya, pengumuman dari Gubernur Bank Sentral Amerika Jerome Powell yang naik 75 basis point, jadi sudah 2,5%. Sudah batas dari suku bunga yang pro pertumbuhan. Jika suku bunga di atas 2,5%, maka itu sudah terjadi kontraksi besar dan ekonomi Amerika masuk ke dalam resesi. Dan kalau ekonomi Amerika resesi, maka itu Anda tahu sendiri, Amerika Serikat adalah indikator ekonomi dunia. Maka seluruh dunia akan mengalami kekeringan likuiditas. Ya, dengan suku bunga yang sudah naik 2,5%, itu berarti tandanya apa? Tandanya sangat gawat bahaya dengan ekonomi Indonesia. Tetapi ya yang terjadi adalah para ekonom, ya, pemangku kepentingan di Indonesia selalu mengatakan bahwa ekonomi Indonesia itu baik-baik saja, punya daya tahan yang tinggi terhadap resesi global, terhadap kenaikan suku bunga dari Bank Sentral Amerika, the Federal Reserve, ya. Kita sangat tidak terpengaruh dan rupiah kita punya daya tahan, tidak melemah. Anda harus banyak belajar, ya. Secara teori rupiah kita akan sebentar lagi akan melemah cukup dalam karena ada selisih suku bunga. Selisih suku bunga Amerika Serikat US dollar dengan rupiah itu sangat tipis-tipis banget ya. Jadi cuma perbedaannya sekarang itu sekitar 3,5 dan 2,5. Jadi sekitar 1% selisihnya. Sangat-sangat tipis banget. Nah, minggu berikut ya, mungkin minggu depan, hari ini memang kenapa bursa saham dunia dan kondisi di global dengan pengumuman suku bunga naik, malah bursa saham naik ya, US dollar melemah. Nah, inilah yang terjadi sekarang ini adalah apa yang dilakukan oleh hedge fund di dunia. Jadi begini, seperti di konten-konten saya sebelumnya, Anda harus cermati ini bahwa jika Anda sudah tahu bahwa akan terjadi pelemahan, terjadi sesuatu yang buruk, bursa saham jatuh seluruh dunia, akan terjadi resesi, maka itu akan tidak terjadi. Sebelum pengumuman suku bunga naik, market sudah bereaksi, US dollar sudah menguat, sudah turun mata uang Eropa, mata uang dunia, termasuk kita rupiah, bursa saham sudah turun. Setelah pengumuman naik. Itulah, jika Anda sudah tahu, maka bandar besar, ya, fund manager, ya, saya bongkar sedikit rahasia, seperti saya sudah sering mengatakan itu, bahwa Anda yang para pemain retail ya, dan lain-lain di seluruh dunia, lawan Anda adalah bandar. Bandar itu adalah hedge fund. Maka itu Anda ingin menang di pasar. Jika Anda ingin menang di pasar, Anda harus masuk ke dalam gerbong hedge fund. Jangan Anda bertarung melawan hedge fund. Anda itu semut, hedge fund itu gajah. Hedge fund itu adalah pengumpul dana, pengelola dana kolektif di seluruh dunia. Jadi dia ada modalnya cukup besar. Hedge fund atau corporate besar. Jadi yang dikatakan bandar di pasar keuangan ini adalah hedge fund di dunia. Karena hedge fund itu mereka bisa transaksi di pasar futures, ya, pasar derivatif, mereka bisa melakukan short selling dan mereka melakukan long position. Jadi mereka dua arah transaksi. Kalau Anda hanya pemain retail yang melakukan beli saham, ya, Anda membeli saham. Jadi ini Anda hati-hati ya.
Yang trading saham siap-siap keluar mumpung indeks harga saham gabungan lagi naik. Ya, indeks harga saham gabungan lagi naik sekarang, Anda cepat-cepat keluar ya, Anda jual ya, Anda selamatkan itu duit Anda. Tapi kalau Anda memang tidak peduli dengan apa yang saya katakan, ya silakan saja. Memang harus ada korban ya. Mungkin Anda lah salah satu korbannya. Di setiap kehancuran pasar keuangan di dunia dari beberapa dekade yang sudah saya ikuti sejak saya lulus kuliah sampai dengan sekarang, selalu harus ada makan korban. Walaupun orang itu sudah kursus, sudah training, sudah belajar, tetap saja dia kena korban. Karena ya ngeyel ya, karena keras kepala, karena sok tahu. Dan selalu mendengar apa kata ekonom-ekonom. Yang selalu sampai saat ini mereka masih mengatakan, ya suku bunga Amerika yang sudah begitu kuat, sudah begitu tinggi, 2,5%, sedangkan rupiah kita 3,5%, selisih cuma 1%, tipis-tipis banget. Tetapi mereka masih mengatakan bahwa daya tahan rupiah kuat, rupiah tidak bakal melemah. Itu kan orang yang IQ jongkok yang mengatakan seperti itu. Ya, itu dia lebih banyak kepentingannya daripada teori yang dia pakai untuk bicara mengedukasi publik. Ya. Dia hanya kepentingan. Kenapa? Karena mereka itu para fund manajer investasi. Mereka mengelola dana dari masyarakat Indonesia, ya, untuk dikelola di mana? Di pasar saham. Jadi mereka mempertahankan itu harga saham jangan sampai ambruk, jangan sampai jatuh. Karena kalau harga saham jatuh, nilai aset value reksadana yang mereka kelola itu akan jatuh. Nilai aktiva bersihnya jatuh. Maka investor-investor mereka rugi, investor-investor seluruh Indonesia rugi. Jadi begitu opini yang mereka bangun selalu bagus-bagus terus, supaya Anda para retail-retail yang kurang pengalaman ini, yang katak dalam tempurun ini, yang selalu dipompa untuk membeli saham terus. Ya, walaupun bahaya, selalu saya katakan di konten-konten saya, 1 meter ada jurang, Anda tetap beli terus. Ya, karena mereka memberikan Anda satu mental semangat bahwa baik di depan, tidak ada terpengaruh. Ya, buktinya memang hijau memang. Dan itu pun di seluruh dunia seperti itu. Narasi-narasi yang dibangun ini bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia juga begitu. Buktinya indeks saham Dow Jones naik, indeks harga saham Nasdaq naik. Seperti itu yang dibangun. Bitcoin pun juga ikut naik. Ya seperti itu. Justru yang naik-naik ini pengalaman saya. Ya, saya bukan punya gelar seabrek-abrek. Dan saya tidak perlu itu. Tetapi saya lebih banyak asam garamnya di market, di lapangan. Teori hanya dasar, kita bicara dasar, tapi di lapangan lah hal-hal yang tidak terduga terjadi. Karena semua itu dikendalikan oleh bandar. Ya, tidak perlu saya jelasin secara detail. Nah, jadi seperti itulah. Walaupun seperti ini lagi, ini ada pertarungan antara bandar, mau mempertahankan harga sahamnya, mempertahankan indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia supaya tidak anjlok. Bagaimana caranya, logikanya secara teoritis, ya. Kalau suku bunga sudah naik tinggi, maka rupiah kita pasti melemah. Jika rupiah kita sudah melemah, maka itu otomatis inflasi pasti terjadi. Saya edukasi, mungkin Anda tidak pernah dapat di konten lain. Kenapa inflasi terjadi? Anda boleh cek di Indonesia. Indonesia itu banyak impor barang atau tidak? Kita ini banyak sekali impor barang untuk memproduksi lokal. Ya, pabrik-pabrik, perusahaan. Tidak usah kita bicara yang jauh, pabrik kimia atau segala macam. Tidak perlu. Yang dekat-dekat aja deh. Anda ternak sapi, ayam, apa segala macam. Itu bahan baku pakannya apa tuh, dari mana? Bahan bakunya itu adalah import. Maka Anda sudah biaya dengan rupiah melemah, maka Anda sudah membeli dengan harga mahal bahan bakunya, pakannya, segala macam, ikan itu. Maka terpaksa Anda harus menjual lebih tinggi di pasaran, ya. Terjadi inflasi. Inflasi ini selalu
terjadi di Indonesia karena faktor dari eksternal, faktor dari kenaikan harga-harga produksi bahan baku, pangan dan lain-lain. Ya seperti Anda Indomie, mie instan itu juga bahan bakunya gandum, itu juga tepung segala macam. Anda itu import, bahan baku import ya. Jadi sudah mahal, itu inflasi ya. Semuanya apalagi yang kimia-kimia ya, bahan baku pupuk ya untuk buah-buahan, sayuran otomatis akan naik ya. Tidak bisa dipungkiri. Nah, terus kita juga ada mengalami perubahan iklim ya. Banyak faktor-faktor dan kita tidak bisa lepas dari situ. Yang pasti di sini adalah apalagi Anda membangun sektor infrastruktur ya. Bangun properti, sedangkan besi baja itu harus import loh. Rupiah kita sudah cukup melemah. Ya, bagaimana itu harga bisa murah? Tetap terjadi inflasi. Ini logika sederhana supaya Anda paham di situ. Maka inflasi itu pasti terjadi. Penyebabnya yaitu, dan kenapa Bank Indonesia tidak menaikkan suku bunga? Karena itulah faktornya, dilema. Karena kita ini ekonomi kita belum bertumbuh seperti di negara-negara maju. Mereka inflasi cukup tinggi karena mereka demand pull inflation. Karena memang sektor ekonominya sudah mulai bertumbuh, mereka belanja yang banyak. Ya, mungkin memang ada faktor ketidaksediaan barang juga, tetapi faktor mereka itu dari permintaan yang tinggi. Maka itu mereka dikurangi belanjanya dengan kenaikan suku bunga. Sedangkan kita, jika nanti Bank Indonesia naikin suku bunga, maka sektor real bisnis kita akan mati. Otomatis mati, ketuk palu mati. Mati. Sekarang aja ada susah setengah mati. Para ekonomi yang duduk di kantor memberikan komentar mereka, analisa mereka. Mereka tidak pernah cek di lapangan. Orang berusaha di lapangan itu susah. Sektor realnya susah. Cenderung untuk mau PHK dan tutup usaha. Apalagi nanti Bank Indonesia naikin suku bunga, maka selesai. Yang sektor real estate akan sulit mendapatkan pembiayaan, apalagi menjualnya. Tidak ada bank yang mau membiayai, mendanai KPR, takut gagal bayar, takut kredit macet. Nah, masalah itu akan terjadi sama dengan penjualan mobil-mobil dan lain-lain. Elektronik semua sektor usaha akan cenderung menurun. Kita ini sebenarnya sudah resesi. Kita sudah menurun, kita daya belinya. Makanya dipertahankan terus suku bunga rendah. Itu kuncinya. Kalau kita ini sudah bagus, suku bunga kita itu, kita ini justru sudah duluan rendah karena kita daya belinya tidak ada. Kita harus dibutuhkan stimulus. Nah, sekarang jadi jangan anggap bahwa justru sebaliknya apa yang dikatakan mereka itu bahwa ekonomi kita membaik. Justru kita ini ekonomi sangat rawan, sangat keropos kita. Supaya Anda tahu, sangat keropos, dibungkus dengan narasi yang bagus. Itu apa yang terjadi di Bursa Efek Indonesia. Harga saham yang selalu naik. Itu sudah pernah saya buat konten sebelumnya. Anda cek mungkin 1 bulan lalu. Saya katakan bahwa itu adalah bullish semu. Jangan Anda percaya itu bullish. Itu hanya bullish semu. Bullish semu itu adalah mereka sengaja memancing Anda yang retail katak dalam tempurung ini untuk membeli saham yang mereka jual. Setelah itu saham Anda kecantol di harga paling pucuk. Saya itu pernah naik pohon waktu kecil. Semakin tinggi kita naik pohon, rantingnya semakin tinggi itu semakin rapuh. Anda akan jatuh. Saham itu sudah semakin tinggi akan jatuh ke dalam. Ya. Dan Anda itu ya, yang beli di harga tinggi, misalnya saja saham Gojek, Tokopedia itu, yang dibuat narasi sehingga Anda semua seluruh Indonesia membeli saham Gojek, Tokopedia, perusahaan yang rugi-rugi melulu seperti Bukalapak. Anda kok begitu dibius, dihipnotis sehingga Anda percaya bahwa 5 tahun lagi bisa profit, nanti bisa seperti Amazon. Benar-benar Anda ini
Logika Anda membeli sesuatu tuh pakai emosi, bukan pakai logika. Anda perlu belajar, ya. Anda perlu belajar dari kehancuran ini. Anda harus habis, Anda jadi korban dulu baru Anda belajar. Perusahaan rugi, perusahaan untung saja. Tidak bisa harga sahamnya naik, apalagi perusahaan rugi. Rugi-rugi melulu terus, bakar-bakar duit terus. Bagaimana suatu bisnis seperti itu? Divaluasi setinggi langit dengan adanya investor menanamkan dana. Ini sudah bisnis sulap-sulapan. Itu sudah nggak benar. Sesuatu yang sudah terlalu jauh naik tinggi di atas nilai sebenarnya, intrinsiknya. Itu bentar lagi Babel pecah jatuh. Yang wajar-wajar sajalah, ya. Jangan terlalu pingin kaya mendadak, ya. Itu hal yang tidak mungkin. Karena tidak ada dalam kamus orang kaya mendadak. Kaya mendadak sebentar jatuh mendadak. Seperti itu. Ya. Nah, ekonomi kita ini dalam bahaya besar. Tetapi Anda tidak pernah tahu. Anda tidak pernah tahu. Tunggu waktunya. Bulan Oktober Anda lihat nanti. Sekali dia tarik rupiah 16.000, itu hanya dalam satu seminggu. 17.000 seminggu. 18.000 seminggu. Tidak seperti sekarang ini yang masih ditahan-tahan di intervensi lama. Karena keropos, selisih sudah tipis. Bulan depan misalnya inflasi Amerika masih tinggi, tidak ada menurun, naik lagi, maka suku bunga dikerek lagi 50 basis poin atau 75 basis poin lagi, maka sudah 3,25%, sudah 3% lebih. Suku bunga kita 3,5%. Ya, selesailah kita. Kalau rupiah sudah melemah, inflasi pasti gila-gilaan. Maka harga emas naik, ya, logam mulia antam naik. Rupiah kita melemah. Bisnis semakin lesu. Banyak PHK, pengangguran. Anda likuiditas berkurang, kering. Anda mau usaha, mau cari dana, susah. Setengah mati proyek-proyek di luar. Banyak kalangan pengusaha akan berpikir, daripada kita berbisnis, sedangkan daya beli tidak ada, barang kita nggak laku, ongkos produksi terlalu tinggi, mahal, mendingan kita tutup saja. Kita taruh uang dalam suku bunga US. Karena ekonomi Amerika sudah masuk inversi. Suku bunga obligasi yang tenor 2 tahun itu lebih tinggi daripada 10 tahun sekarang. Orang mendingan simpan uang dalam obligasi pemerintah Amerika. Nah, solusi yang saya mau kasih tahu ke Anda, reksadana itu sama aja dengan Anda beli saham. Anda yang simpan uang dalam reksadana itu, Anda akan nangis darah. Anda membeli saham di Indonesia, Anda akan nangis darah. Tunggu waktunya aja. Anda ada meratap tangis. Dan lama, ini resesi panjang. Anda bisa 3 tahun minimal. Harga itu balik. 3 tahun, butuh 3 tahun minimal. Tetapi kondisi yang sekarang ini, 5 tahun bahkan 10 tahun. Apakah Anda mau seperti itu? Uang Anda 3, 5, 10 tahun. Anda tidak bisa buat apa-apa. Perusahaan rugi-rugi melulu. Tidak bisa membagi Anda dividen. Perusahaan tinggal buat laporan bahwa saya bisnis merugi. Jadi tidak ada dividen. Ya udah, uang Anda nganggur terus sampai mati, sampai bertahun-tahun. Carilah solusi yang bagus, yang smart, ya. Yang tepat adalah Anda harus masuk ke gerbong pemenang. Gerbong pemenang saat ini adalah di hedge fund. Pengelola dana kolektif internasional global, hedge fund, karena mereka tidak terikat aturan, mereka bebas trading, mereka bebas investasi di pasar mana saja, mau di pasar saham, pasar futures trading, mau di pasar derivatif apa saja, ya, option apa segala macam, tidak terikat aturan. Mereka mau beli aset-aset yang under value, over value, mereka melakukan mispricing. Bebas, bukan Anda seperti manajer investasi seperti reksadana atau yang hanya bisa transaksi di lokal di Indonesia, di pasar uang dan pasar saham. Kebanyakan di pasar saham. Sama aja, pasar saham berarti sebentar lagi kalau misalnya harga saham anjlok di seluruh dunia, Bursa Efek Indonesia jatuh ke level 3.588, maka nilai uang Anda di reksadana akan turun.
Kalau Anda tidak mau lepas, tidak mau keluar dari reksadana, ya sudah, nggak apa-apa. Tetapi Anda harus lindung nilai. Anda harus lindung nilai aset Anda yang di reksadana yang rugi itu, supaya Anda bisa mengurangi kerugian itu, memberikan keseimbangan, yaitu Anda harus masuk ke hedge fund. Karena hedge fund itu tidak usah kita ajarin, mereka di kondisi ekonomi dunia yang tidak pasti, cenderung menurun, mereka dapat profit. Di kondisi ekonomi yang baik, bagus, mereka dapat profit. Di mana saja mereka dapatkan profit, karena strategi investasi mereka di semua trend market. Bebas, bukan di sini, reksadana ini. Coba Anda mengerti itu perbedaannya. Kalau di reksadana itu sama aja Anda berbisnis di bisnis real. Kondisi resesi panjang itu Anda kondisi real. Kalau kondisi real bisnis aja sepi lesu, berarti saham itu sepi lesu. Karena itu bisnis konvensional, bisnis tradisional, bisnis old zaman dulu. Bisnis zaman dulu itu kita harus beli barang, kita jual. Kita cuma berharap pasar itu ke utara. Harga barang itu naik, kita cuan. Ya, saham itu naik, kita cuan ke utara saja. Tetapi jika kondisi resesi, market cenderung ke selatan, kita rugi, gulung tikar. Saham ya rugi, berdoa terus naik, tidak naik-naik sampai 3 tahun, 5 tahun. Resesi panjang loh, 3 sampai 5 tahun. Jangan main-main loh. Anda suka leha-leha, Anda nggak percaya, ya begitulah. Memang Anda harus kena korbannya. Yang nggak percaya itu adalah korban dari resesi ini, kejadian market crash ini. Begitu. Memang selalu harus ada makan korban, supaya yang menang adalah hedge fund itu. Jadi ada yang kalah, ada yang menang, selalu begitu. Kalau menang semua tidak terjadi sesuatu. Memang sudah itu hukum alam. Anda yang tidak percaya dengan apa yang saya katakan ini, memang Andalah korbannya, supaya ada yang untung di sana. Nah, kalau Anda yang percaya dengan apa yang saya katakan ini, Andalah pemenangnya. Yang tidak percaya, korbannya. Selalu saya lihat, selalu ada korban. Nah, supaya Anda mau menang di market, Anda harus ikut gerbong pemenang. Gerbong pemenang adalah hedge fund. Karena hedge fund lah pemenangnya, yang menggerakkan pasar, yang membuat harga-harga di futures. Harga futures itu lebih dulu dia melakukan, terjadi, spot akan mengikuti. Seperti rupiah kita di pasar pasar futures di Singapura sudah terjadi 15.000 sekian, spot kita belum. Setelah itu spot kita akan mengikuti pasar di futures di Singapura. Seperti gitu. Kalau Anda ingin menang, sekali lagi, ikuti gerbong pemenang, yaitu hedge fund. Anda adalah semut, tidak bisa Anda melawan gajah yang modalnya besar. Ya, Anda pasti diinjak-injak sama gajah. Ya, Anda bingung, waduh, ini kita udah sell. Kalau Anda trading itu, Anda trading saham ya, kita sudah beli, jatuh dia. Pada saat dia turun, kita beli naik, dibanting turun, ya begitu terus, sehingga belum tentu harga yang Anda beli itu bisa balik, Anda bisa untung. Sudahlah, saham Anda pasti rugi. Anda yang trading futures pun, Anda sok tahu ya, Anda Bitcoin pun Anda sudah nge-short tetapi naik lagi, ya itulah yang saya katakan, Anda itu semut. Jika semua orang sudah tahu kondisi itu, maka tidak terjadi resesi. Tidak terjadi market crash. Market crash itu akan terjadi, ya, itu seperti pencuri di malam hari, di saat Anda tidur terlelap. Anda tidak tahu akan ada bahaya datang. Anda tidak tahu ada pencuri datang mau mengambil uang Anda. Nah, disitulah terjadi market crash. Jika Anda di seluruh dunia, ya, pada retail-retail yang katak dalam tempurung ini, Anda semuanya, ya, sudah tahu bahwa terjadi market crash, pencuri mau datang ambil uang Anda sebagai tuan rumahnya sudah tahu, tidak terjadi.
Jadi sekarang ini sengaja dibuat begitu supaya Anda pikir, waduh, beli saham lagi, bullish, padahal bullish semu. Anda beli saham lagi. Nanti di pertengahan Agustus, buak, tiba-tiba dihajar turun. Anda terlambat keluar, ya, Anda sudah harga Anda kecantol di atas. Nah, Anda rugi. Ya begitu caranya. Ini pengalaman, saya cuma bicara apa yang terjadi bertahun-tahun. Seperti itu. Sejarah itu selalu berulang terus. Matahari itu selalu terbit di sebelah timur dan pagi hari. Begitu diulang-ulang terus, itu hukum alam. Kejadian begini juga diulang-ulang terus. Dan manusia, sifat manusia diulang-ulang terus begitu. Dari dulu sampai sekarang. Walaupun Anda kursus di mentor-mentor yang katanya paling pintar juga, tetap saja Anda rugi. Anda trading saham tahun ini rugi. Anda boleh cek 90% rugi. Jangan Anda bantah itu. Kita sudah lama ikuti kayak begitu. Yang menang adalah di hedge fund. Anda reksadana saham, silakan Anda meratap tangis air mata darah nanti. Saya selalu katakan itu Oktober 2022 ini akan terjadi. Luar biasa guncangannya. Sudah mendekati, tetapi belum terjadi. Nah, Anda pikir itu sudah tidak terjadi. Kalau market dia naik turun, dikit naik turun, itu korbannya sedikit, ya. Market harus jatuh dalam. Nah, itu Oktober 2022. Oke, supaya ini capek saya ngomong gini kalau Anda sendiri tidak mengerti, tidak paham dan ngeyel, ya. Ini solusi yang saya berikan kepada Anda adalah ke hedge fund. Saya ada email di bawah ini, ya. Anda segera email saya tentang hedge fund itu apa, dan juga saya ada link di bawah ini. Kalau Anda sudah percaya, Anda bisa segera Anda bisa jadi member di hedge fund itu. Ada linknya di bawah, saya sertakan juga. Yang penting di sini adalah tinggalkan saham dan reksadana. Anda harus masuk ke futures trading. Karena itulah lahan yang dihajar, yang dilakukan oleh para hedge fund di dunia. Nah, jika Anda mau trading futures, tetap ngotot mau trading, oke? Ada segera email saya atau ada link broker, Anda bisa join di sini. Saya akan bantu Anda. Sukses untuk Anda, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel YouTube ini. Dan tekan loncengnya. Viralkan kepada semua orang supaya mereka juga dapatkan manfaat ini. Orang-orang itu jangan suruh nonton prank-prank dan gosip-gosip, tetapi nonton ini karena ini bermutu untuk menambah isi kantung Anda. Karena saat sekarang bukan saatnya berleha-leha, saatnya hai nonton hiburan-hiburan, gosip-gosip di konten-konten banyak di luar sana. Tetapi saat ini adalah saat Anda mempersiapkan diri, karena bahaya di depan telah mengancam, yaitu bahaya inflasi dan bahaya resesi ekonomi dunia. Ini gawat. Anda bisa miskin kalau Anda tidak menyimak ini. Terima kasih.